AC. Iya, lanjutnya cerita AC tadi apa ceritanya? Ini satu hal yang konyol ya. Kadang dalam hidup itu kan penuh dengan keusilan. Ya. Tapi saya punya sahabat, Mas, yang usilnya itu melebihi kapasitas manusia normal. Ada punya ya. Orangnya ada nggak di sini? Sampai apa ya? Itu kan jadi catatan tersendiri bagi kehidupan ya, bahwa di perjalanan itu kan kita punya nokta-nokta, catatan-catatan kecil dalam hidup ya. Nah, seorang sahabat ini sangat luar biasa. Tiap hari kita berkumpul, Mas. Guyon keluaran sembarangan. Suatu ketika saya harus berangkat ke Lampung bersama Cak Ilham ya, manusianya Cak Ilham. Saya berangkat ke Lampung. Dia kan senior saya, Mas. Kondisi capek, ini di bis nih. Dia duduk di sebelah sini, ini jalannya, aku di pinggir jendela. Kita tertidur. Bisnya berhasil ya? Ayo, bisnya berhasil. Aku tertidur. Tiba-tiba kok dingin sekali, udah pakai jaket. Aku dulu, dek nggone dek mati loh. Cilik no. Mari waduh maneh. Tak dulu buka maneh gede. Loh, tak cilik no. Masuk guyon, aku kesel. Dek menangnya macam itu. Nah, setelah aku agak tertidur kok dus nih kepala itu rasanya dingin sekali. Tak jebol, Pak. Kok bisa jebol loh? Nggak bisa ditutup. Aku Kelewat berarti. botol air mineral yang gelasan itu golek ketemu wongnya seneng nih. Tak isine tak gua tak lebono bluk. Mari tadi akhirnya nyumpet kan. Dan itu menjadi catatan sendiri, ono uang usil kok kebangetan. Tapi sudah dibalas dengan teman-teman itu kan dulu kita rutin ya latihan hampir tiap malam di kampus. Nah, di awal latihan itu harus ada kopi. Untuk sepanjang latihan nanti supaya kita nggak kemana-mana harus ada kopi sak ceret gitu. Nah, ini nanti juga harus ada ya di sini. Nah, kopi ini kan harus beli. Siapa yang mau beli? Biasanya yang muda-muda yang harus beli itu nggak demokratis. Ayo kita humpimpa. Mesti saya yang kalah. Saya selalu berangkat. Nah, ini. Tambah gula. Sip. Saya dengan gula sedikit. Gulanya bisa. Kopi pahit aja. Kopi pahit kabeh. Jadi gulanya dikasih. Dikasih, ditaruh di anu. Ya, kopinya taruh sini, gulanya taruh dapur. Masuk. Ya wis. Yang lain pakai morong ya, yang lain pakai morong tadi. Tapi kenyataan, Mas, yang aku heran, kita tidak merekonstruksi. Setiap home pimpa, Mas Ilham mesti kalah. Padahal dia pendiri Gentrung yang tertua ya kan. Setiap home kalah. Lah aku ini kan masih junior sekali. Aku kadang mesakno. Ayo Mas tak terno. Gak usah terno. Beno Ilham dewean. Jadi siksaan batin itu kan dia belanja. Dan saya merasa paling muda itu ini. Itu luar biasa. Kok iso hobi mpai lho. Kan tuku, Mas. Lho kok iso koncone sering apa sih? Lah kan ono maneh. Nih. Boleh sih. Cumpritan ya. Kali ku seniorku, Mas. Yang ngakali. Artinya ngakali pokok hobi masalah dia hobi pasti kalah. Enggak tahu ya. Tapi tanpa sengaja ya. Tanpa sebuah kesengajaan beliau kalah ya. Cabut dulu nih. Ku gak popo. Hilang kesaktiannya tapi ya. Jadi ya itu tadi, catatan perjalanan itu sebenarnya tidak pernah hilang dari ingatan. Dan kalau itu membekas sebuah nilai baik maupun buruk, dia pasti akan tercatat dengan bekas. Wah. Lek sing elek tadi trauma biasanya. Iya. Lek baik-baik akan jadi berita kemenangan untuk mereka berangkat ke depan. Tapi ada yang menarik kata ini, Pramudia Ananta ya. Yang mengutip dari pepatah Latin. Bahasanya Latin. Viva valen, verba manen. Verba valen, viva manen. Verba valen, scripta manen. Bahasa asing soalnya. Verba valen, scripta manen. Jadi omongan manusia melalui bibir itu cepat hilang. Valen, tertiup angin hilang. Tapi scripta manen, jika itu ditulis abadi. Menjadi peninggalan yang harus ditulis. Kalau ada pengalaman asing, ini memang
ditulis. Siapa Catat tahu itu menjadi sesuatu yang asik bagi anak cucu kan begitu. Kita say hello dulu kepada sahabat Sersan. Ini sekarang kita ada di warung. Lagi serius. Yang dicuy hari ini dengan Mas Joko Supriyatno. Jadi bintang tamunya adalah Mas Joko. Kebetulan Cak Ilham ada di sini. Terima kasih Cak Ilham sudah datang. Pak Yoyo sudah datang. Pak Samsul sudah datang. Lewat. Saya nggak datang, sudah lama di sini. Sudah ada. Kaget toh. Kalau udah datang Pak Dokter ini udah datang. Ya. Hari ini kita menulis sesuatu yang tertulis tadi supaya tidak terlupakan. Ini ada buku. Sahabat hati. Sahabat hati. Sahabat hati. Ditulis oleh Pak Joko yang lahir 31 Mei 1971. ABG. Apa? Angkatan Bablas. Gocap. Ayah satu istri dari tiga istri. Ayah satu istri dari 3 putri cantik. Oh, anaknya telu. Dosen UIJ, Universitas Negeri Islam Jember, tutor Universitas Terbuka, motivator pemberdayaan pelaku seni pegiat budaya Pandalungan Jember dan praktisi hipnoterapi. Woi, luar biasa. Luar biasa. Ini bukunya. Buku ini diberikan khusus kepada saya pada tanggal piro yo lali aku. Setelah cetak. Langsung itu saya setelah cetak. menyerahkan langsung. Menarik karena ternyata saya pikir buku biasa. Ternyata ini sudah kumpul 5 tahun ya. Iya. 5 tahun. Nah, 5 tahun buku ini dibuat kumpulan perjalanan. Dari bertahun-tahun dikumpulkan bagaimana untuk sebuah buku yang inspiratif tapi enak dibaca. Saya sudah baca loh itu, udah baca. Dan saya ikut bangga ini Mas Feb. Karena saya ikut memberi kata pengantar. Wah, ada di situ. Saya ikut menulis kata pengantar ini di 2,5 halaman. Thank you, Su. Jadi banyak yang kita bisa lihat dari sini. Nah, sekarang cerita. Ngopi. Ini kopinya pahit, ya. Ini gulanya tersendiri. Jadi gini, Pak. Ini kopinya pahit ngomong. Pahit. Ini kopinya pahit. Pahit. Nah, ini tehnya, monggo. Monggo. Menarik. Kita coba ngopi. Oleh loh. Teh, kopi oleh. Mas Bro mau kopi? Saya teh. Karena saya habis masuk RS kan. Iya. Jadi nggak boleh terlalu banyak. menendang. Nendang. Tapi tadi ngopi kan? Tadi ngeteh. Teh. Teh ini. Masih ngeteh. Apa Setia dulu masih. Saya orangnya setia. Yang kosong. Oh, itu Setia dengan perintah dokter. Nggak boleh teh. Manut. Nice. Ini ada yang nyuruh saya nggak boleh macam-macam tuh ada anaknya. Ini kopi Mas Ir? Kopi. Aku minta teh. Oh, minta teh. Minta kopi. Oh, minta kopi apa minta teh? Ini kopi tapi minta teh. Ini yang repot juga ini, Cak. Air bening. Minta kopi minta teh. Kopi. Iyalah. Oke. Kopi. Cerita nih sahabat hati. Ya. Kenapa ada judul sahabat hati? Satu hal Mas, saya punya satu filosofi terhadap hidup. Karena ini sebenarnya bukunya adalah kumpulan quote yang ini tidak bisa saya mengarang, itu artinya harus berdasar kejadian. Kayak kita ngobrol gini nih, tiba-tiba ada satu nilai inspirasi yang kemudian muncul dan saya harus tuliskan. Kemudian saya share kepada semua orang untuk bisa merasakan kondisi itu. Karena saya menyadari bahwa di luar sana teman-teman saya itu harus turut bergembira dan merasakan sesuatu hal yang baik. Ya. Nah, kemudian kenapa inspirasi menjadi sahabat hati itu menjadi bagian tulisan saya pernah bingung apakah tak tulis quote atau judulnya itu
apa catatan pinggir atau apa, saya pikir kok nggak menarik sekali, tidak saya banget gitu ya. Akhirnya karena saya selalu berbagi di kalau di handphone itu kan kita bisa tulis berbagi broadcast itu kan 256 teman kan. Oh iya. Ya. Nah itu iya, ada tiap minggu saya ganti. Karena saya menuliskan itu tidak seminggu sekali, kadang bisa 3, beda 4, kadang belum sama sekali, tidak punya inspirasi, tidak terbersit lah. Intinya tidak untuk mengarang itu awalnya. Saya hanya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat saya yang di luar, tetapi menyentuh hati. Nah itulah yang makanya ada hati itu hanya di situ. Ya, hati. Jadi perjalanan hidup itu yang saya tuliskan di buku ini dari satu bagian per bagian, terdiri dari banyak judul kan ini. Nah di situ itulah saya berpikir bahwa sahabat-sahabat saya ini ingin saya salami silaturahmi saya dengan hati. Maka saya namakan sahabat. Gitu. Ada satu pertanyaan, Pak Cak Joko. Penulis itu kan biasanya untuk menarik apa yang dituliskan, apa yang ingin dituangkan di dalam pikiran-pikirannya. Kalau generasi sekarang itu kan ada orang dalam bentuk impian, kemudian dalam bentuk cerita-cerita horor, ya. Kemudian dalam bentuk yang sekian-sekiannya itu biasanya membuat anak-anak tertarik seperti apa. Nah, ini jadinya kalau saya lihat ini kan tentang motivasi. Nah, betul. Kalau berbicara tentang motivasi, sebenarnya apa sih yang menarik dari sebuah motivasi sendiri untuk para pemirsa ini sehingga Cak Joko itu bisa menuliskan motivasi ini? Iya. Baik. Lah kalau kita melihat sebenarnya semua orang kan punya Pak, pandangan hidup, pegangan hidup maupun perjuangan hidup. Apa itu perjuangan? Ini harus ada Iya, karena untuk hidup harus berjuang. Prosoku ini gak ngono. Ya engko lah bariki. Iya, masuk. Iya, biasanya ABG itu yang harus perjuangan hidup. Baru. Nah, salah satunya Mas, kita ini kan punya teman yang beraneka ragam ya. Salah satunya mungkin barangkali tidak semua orang itu menyadari bahwa perjalanan itu kan penuh hikmah. Saya punya filosofi begini. Ketika kita bilang masalah garis hidup, garis kehidupan. Tetapi garis kehidupannya saya seperti ini sebenarnya kan terdiri dari titik-titik yang kemudian menjadi garis kan begitu. Nah, di titik-titik inilah cerita itu bermain. Kalau di titik-titik ini buruk, maka kan garisnya bengkong-bengkong, Mas. Nah, itulah yang kemudian bahwa saya yakini, saya tahu bahwa ada cerita-cerita populer, Mas Ilham itu penulis buku yang hebat. Cerpen dia punya, puisi dia punya, bahkan buku-buku banyak. Sementara buku-buku saya lebih kepada cerita-cerita mengenai hal seperti ini. Karena yang saya mampu rasakan itu adalah hal-hal seperti ini. Dan saya yakin setiap manusia pasti punya motivasi dalam hidupnya gitu. Nah, dengan tulisan ini bisa berdekatan. Oh iya ya, saya punya seperti ini, sama sebenarnya dengan saya juga. Nah, itulah sebenarnya tulisan ini bukan memotivasi saja sebenarnya, tapi catatan yang ada dalam diri dia terrefleksikan juga dalam tulisan. Biar semua orang bisa membaca, biar bertahu dan termotivasi dengan sendirinya dengan membaca buku. Berarti untuk itu buku kan 5 tahun, Mas. 5 tahun itu pas dalam setiap samen punya itu samen simpan, kemudian samen apa? Rekap jadikan satu menjadi buku itu. Jadi tadi saya sudah bilang di broadcast itu, jadi saya bermain di media sosial itu salah satunya di WA Group, Mas Fadri. Itu kita ketika buat, sampai saya namain, orang lain mungkin nggak tahu, di satu grup saya itu namanya berbagi kebaikan. Itu untuk saya sendiri. Nah di situ, setiap saya punya ide saya tulis, dan itu saya share di 256 kawan saya, karena maksimal hak mungkin. Nah setiap minggu saya ganti tuh orang-orangnya, yang kira-kiranya saya punya kawan baru atau yang belum saya keluarkan, nanti ganti lagi. Kan yang tahu saya untuk mengganti nge-share ini ke broadcast itu. Ya, tapi dia tidak di dalam grup ya, broadcast namanya. Dia tidak tahu gitu ya kalau saya harus mengganti kepada siapa. Nah, di 256 itulah, makanya di sini sampai ke jamnya pun ada. Hebatnya ketika kita di WA itu, kita naikkan kapan, di jam berapa, itu tertulis, itu tertera. Sehingga aku nggak kesulitan. Contoh paling konkret misalkan, ini meyakini hal baik gitu ya. Hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 jam 7.17. Berarti saya menulisnya pagi hari. Ya. Nah, itu. Waktu Indonesia Barat ya. Jadi inspirasi anunya itu ya langsung dari tidak ada editing, tidak ada macam-macam, ketika muncul saya tuliskan. Nah, itu yang
spontanitasnya, inspirasi spontanitasnya dari Rian itu Karena itu kejadian. Buatnya kapan? Berapa hari itu? Bukan berapa hari, Mas. Ini tahun. Tahun. Saya bisa banyak buku kayak gitu. Gitu. Betul. Siap. Iya, Contohnya Mas. apa itu? Buku apa? Buku nota. Kejadian berwaktu ya. Itu kan ya kan buku juga itu. Masih ada Pak itu. Buku kasbon. Buku kasbon. Masih ada tersimpan. Banyak. Yang tanda tangan. Itu bisa dicetak. Cuma kemungkinan ada orang beli enggak ada. Catatan malah ditagih gitu. Kasbon. Berarti semua yang ditulis itu sudah pernah sampean alami ya? Memang direncanakan atau tidak? Tidak awalnya. Oke. Ini saya kemudian terbersit menuliskan ini salah satunya beliau. Oh, ada inspirasinya. Pernah kan Ada sampean inspirasinya. ngomong bahwa kowe duwe apapun juga itu kan harus tertulis, Mas. Harus tertulis. Saya berpikir apa yang harus saya tulis gitu ya. Sementara saya nulis buku untuk materi kuliah ya dalam bentuk diktat dan sebagainya saya sudah buat, tapi itu tidak menarik juga untuk kemudian secara umum bisa Membosankan menikmati, ya kecuali itu ya. mahasiswa saya. Gitu. Menulis seperti beliau saya butuh waktu konsentrasi khusus, kayak misalkan nulis skenario film gitu ya. Saya juga udah punya, tapi belum saya bukan, kurang menarik. Terus akhirnya ada teman saya yang di broadcast itu, pas saya pelatihan, dia mengundang saya untuk pelatihan motivasi, dia ngomong, Mas, ini kawan-kawan yang ikut pelatihan pengen bukunya sampean. Saya belum punya buku. Loh, sampean ngeser-ngeser sakmono akeh iku gak didadekno buku. Emang. Itulah yang membuat saya Luar biasa. Banyak. Ini gua akeh loh. berapa lama nih? Itu sebagian saya sortir untuk beberapa hal, Mas. Oh, Nah iya. ini kalau tidak dibukukan seperti ini hilang Pak. Gila, ya emang. Verbalen itu, omongan itu lenyap. Iya. Nah, Kalau dibuka sudah menjadi tertulis catatan ke taman sejarah. abadi. Mas yuk baca salah satu, nanti kita bisa komentarin. Nah, ini gini, saya tertarik ini barusan saya juga membuka tentang menjadi sebuah bijak, menjadi bijak itu kan orang itu bijak itu apa? Tertulis Jumat 22 Februari 2019 jam 08.22 pagi. 5 tahun yang 5 tahun yang lalu. Jangan-jangan ini inspirasinya pada saat nongkrong di pagi-pagi di Tapi luar biasa isinya. Coba ini saya bacakan sebentar mungkin untuk pemirsa ya. Ini kata-katanya Pak Joko ini luar biasa. Sahabat hati, menjadi bijaksana adalah berkaitan dengan rasa syukur dan menerima. Nah ini mungkin beliau nanti bisa menerangkan apa makna dari rasa syukur dan menerima. Kemudian menjadi bijaksana adalah bersyukur atas peran apapun yang kita sandang. Nah ini luar biasa. Monggo, ini sebenarnya apa makna di balik itu, Cak Joko? Jadi kedewasaan tertinggi dalam hidup itu kan menjadi bijaksana. Bijaksana terhadap apapun sudah. Nah, untuk menjadi bijaksana terhadap apapun kan yang pertama harus bisa menerima. Menerima apapun. Lewat diri oleh kopi terus berundel harus kopi ada kok ini enak. Misalnya, bagaimana kita bisa menyikapi kehidupan dengan bijaksana kalau yang sudah tersuguhkan di depan mata dia tidak bisa menikmati. Betul. Nah, Ternyata maknanya dalam. menerima dan ikhlas. Jeru banget ya. Itu pun sebenarnya kalau boleh ngomong pasti ketika saya menulis ada sebuah kejadian melatar yang sebelumnya belakangi, yang melatar belakangi itu, entah ketika berkumpul ono konco sing seperti itu kok aku terakhirnya berpikir kok kenapa harus menyikapi dengan begini ya, atau saya sendiri mungkin saya juga udah lupa latar belakangnya, tetapi itu tercipta dan tercatat. Atau mungkin saya waktu itu kok gak bersyukur menerima kayak ini, kurang ikhlas aku, kurang iso jadi bijaksana ini, bisa jadi toh. Nah itulah akhirnya tercatat. Maka ketika Mas Ir menulis itu, saya kemudian juga termotivasi. Sebenarnya tujuannya kan untuk saya juga. Betul. Itu Mas. Bener, pasti tercatat. Harus itu tercatat. Apa yang paling hikmah terbesar dalam hidup sampean, Mas? Apa yang paling hikmah Ya yang terbesar ketika dia merasakan suatu kebahagiaan lah. sampean Saya mengalami sehat itu saja. Nikmat. Satu lagi, kalau Cak Joko tadi itu masalah bijaksana. Kalau Cak Lontok bijaksininya apa Cak Joko? Nah ini harus beda, harus beda. Kalau tadi kan dari Mas Joko kan bilang bijaksana mungkin dari usia ABG tadi kan. Saya masih muda, bijaksana. Tapi yang pasti saya harus satu bersyukur itu aja. Cukup. Dengan bersyukur saya nggak akan pingin apa-apa. Seperti sekarang saya bersyukur. Terus bersyukur, Maksudnya? Kenal dengan Pak Yoyo, kenal Cak Ilham dan Mas Joko ini saya dulu pernah menonton Tentrung Jos
di usia saya lepas dari SMA. Saya nonton ini kapan yo aku iso melo iki yo. Nonton di mana waktu itu? Di UNED. Opo yo iso yo? Opo yo iso ya? Berarti di bawah 20 tahun, 30 tahun yang lalu ya? Iya. Opo yo iso yo? Saya ikut mereka. Saya gandrung temen sama ke Kentrung Jos dengan salah satu pemainnya Mas Untung namanya. Itu saya hebat orang-orang. Kapan ya bisa? Ternyata beberapa puluh kemudian saya tergabung di Kentrung Jos. Di situ. Saya terlibat dan saya kenal dengan beliau. Sebuah angan-angan termotivasi tadi untuk bicara dan akhirnya menjadi sebuah kenyataan ya, Cak. Nah, ini saya bersyukur sekali. Tapi di buku itu ya ada, Mas. Kita kan dulu Oh ada iya. azan. Azan. Ini kan di warung desa. Iya. Dengar suara azan ini jarang. Kita nikmatin azan dulu. Nah, itu salah satu hal yang kemudian kutipan kehidupan ini kan terjadi setiap manusia ya. Dan tadi pertanyaan kebijaksanaan. Dan ini nggak diukurannya dewe Mas Ir. Iya kan? Cerita mengenai kebijaksanaan itu. Nah, apa ya, menerima dan sebagainya ini kan nggak mudah juga tak bilang ikhlas, syukur. Itu sebenarnya kalau redaksinya seperti apa sih? Ikhlas syukur kita juga mencari gitu. Ternyata pernyataan ikhlas dan syukur itu bukan pada ucapan ternyata. Terus aku ikhlas melakukan ini, menjalankan amanah dengan ikhlas. Ternyata bukan ucapan, ikhlas itu dilakoni sampai tuntas. Itu baru hari ini ikhlas temenan sampai kemarin. Ini kata-kata kunci. Ikhlas dilakoni Sampai tuntas. Jadi kalau nggak dijalani, ngomong aku itu masih ikhlas ya berarti dorong dari gurung mari. Kan begitu. Apa bedanya sih? Kemudian dia menerima kondisi itu dengan istilahnya kita ngomong begini, wis aku ikhlas. Ikhlas itu putus asa atau memang ikhlas pasrah. Kan bedanya tipis banget nih kalau kita bisa mendeskripsikan. Maka saya punya pada saat itu sedang berpikir itu, di situ juga ada di buku saya. Maka saya berpikir gak perlu ngomong masalah kalimatnya. Lakono nganti mari dan itu kamu menerima apa adanya berarti itu ikhlas. Lek kowe ngomong, aku wis ikhlas, berarti putus asa iki mandek. Nah, hanya berhenti sampai di situ. Betul, untuk sampai ke selesai itu tidak mudah. Contohnya ya, teman-teman saya di UNED itu. Banyak loh dosen-dosen itu yang sekolah S3, nggak sampai selesai. Padahal perkara berpikir menulis itu makanan sehari-hari bagi mereka. Tapi menyelesaikan ini ternyata banyak yang nggak bisa, nggak selesai. Itu persoalan tersendiri. Maka kalau ada orang yang sekolah sampai selesai, bisa menyelesaikan sampai final, itu luar biasa. Nah, ada yang baru selesai. Ada yang baru selesai ini. Memang hebat itu. Ya, jenjang tertinggi lagi. Tapi catatannya Mas, selesai itu kan pasti membuahkan sesuatu perjalanan. Karya tuh ya, ada karyanya. Entah itu pengalaman dan karyanya gitu ya. Nah, itu harus dibagi ke orang banyak. Oh, bermanfaat. Siap. Jadi bukan hanya ini ya. Ini bagian kecil ini. Kalau sampean bagian besar yang banyak sekali bisa diungkapkan. Seperti yang ditulis Mas Feb itu kan mengenai penelitiannya kan mengenai kedelai. Sebenarnya kedelai itu hajat hidup nasional kan, bukan hanya orang Jember ya. Hajat hidup nasional. Nah, Mas Feb sudah memikirkan itu mengenai bagaimana ke depan, bagaimana sebaiknya. Itu kalau dibaca oleh orang-orang yang mempunyai kursi yang memutuskan pengambil kebijakan, itu luar biasa, Mas. Akan menjadi pertimbangan. Oh, ternyata begitu, menjadikan inspirasi. Jadi harus ditulis, dibukukan, harus dibukukan. Oh, sepakat untuk hal ini sepakat ini. Inspirasi masalah. Terima kasih, Pak Dokter. Nah, jadi memang apa namanya? Ya, ini inspirasi banget ini. Yang paling quote, ada yang paling favorit nggak sih? Ya, sebenarnya ada ya. Sebelah mana? Saya bicara rezeki, jodoh dan takdir. Oh, ada lengkap ya. Suatu ketika saya berpikir begini, bahwa jodoh, rezeki dan takdir ini udah ditanyakan ataupun dilakoni dengan cara apapun tidak tembus. Kenapa ya? Bekerja begini ternyata hasilnya tidak begitu juga, gitu ya. Ketemu dengan orang kita tidak bisa janjian pun seluput, gitu ya. Kemudian ingin menjadi sesuatu ternyata juga tidak tercapai. Lantas dalam perenungan dan banyak bertemu dengan orang, saya menangkap bahwa jodoh, takdir dan rezeki itu adalah kuasa Allah. Kita hanya punya apa? Niat
ikhtiar dan doa. Pasti inspirasinya teko aku. Nah, Pasti inspirasinya teko aku. Siapa jangan Karena kata jodoh itu takdir. nah. Bukan telu. Memang Cak Londo ini orangnya unik ya. Saya melihat Cak Londo ini seniman, total seniman. Orang yang menurut saya Spesial lah. bisa Spesial menggali totalitas. potensi positifnya orang. Itu yang orang itu kan gampang ya. Golek elek wong gampang. Kalau Cak Londo ini orang yang positif tadi itu, dia bisa memancing keluarnya positif atau dia bisa memancing apa ya? Bisa mencari positifnya orang. Wah itu makanya saya kalau suatu hari dia menghilang itu ada rasa kangen yang luar biasa karena dia sajak ngomong itu gak ngereng soloan wong. Jadi coba tanganin untuk Cak Londo ini. Tapi dia nggak bisa mengeksplor, Pak. Nah, Pak Mas Joko ini bisa mengeksplor dalam bentuk tulisan buku Nah, ini. yo dia bisa kira-kira sampean untuk isu kayak apa Mas Dedi? Dapatnya itu pas makan pagi, habis mandi atau apa? Kok jamnya kira-kira jam 6? Ya jam 8 ada. Jam 8, jam 6, jam itu jam 8. Kok ben isu gitu. Nah, Kira-kira begini golek pangsit apa ya? Itu langsung Pangsit. Nah, sebenarnya kan kita kayak hari ini nih ya, kan nggak mungkin kita langsung sadar bahwa apa yang kita temukan hari ini kan langsung bisa keluar. Kadang-kadang kan kita merasakan iya ya. Tadi malam saya melakukan ini, ada celetukan-celetukan yang sampai tadi bilang. Bahwa ini berarti kan ada satu sosok yang sebenarnya dilihat oleh kita, tidak dilihat orang lain itu bermakna. Kan begitu? Berarti makna itu tidak perlu banyak orang yang melihat, tapi ketika kita bisa mengambil perjalanan hidup bahwa itu makna bagi kita menjadi besar. Nah disitulah aku mulai, oh ya berarti ini kejadian ini benar-benar menandai bagus. Gitu. Maka saya tuliskan ada lagi itu malam dulu yang kejadian Mas. Oh. Bisa malam, bisa siangnya. Loh, kok nulisnya kok ben isu gitu loh. Iya, karena pas pagi itu saya itu setelah perenungan untuk perjalanan kan biasanya aku kalau pagi ini agenda aku mau kemana ya, bla 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 begitu ya. Itu tiba-tiba terbersit Mas kegiatan-kegiatan setiap sebelumnya. Tapi tidak setiap pagi juga. Hampir setiap pagi loh ini. Iya. Tidak delok ono sing sore sih, tapi rata-rata isu. Pagi ya. Jadi memang saya juga nggak mau rencanakan itu Mas. Kalau ditanya itu saya juga bingung kenapa pagi saya menulisnya. Tapi kejadiannya bisa jadi bukan pagi. Ada lagi karya yang saya buat itu bukan buku ya, tapi inspirasinya full dia. 8 lagu yang saya buat, 8 lagu ya, ya. Nah. 8 lagu yang saya buat khusus buat dia. Dengan cara saya duduk ngajak ngopi ataupun ngeluyur, dia nggak sadar. Saya menanggap dia mengenai cerita hidupnya, terutama mengenai perjalanan cinta. Semua karya saya Aku pengen ngrungono. di 8 lagu itu Mas, ya entah itu Miau judulnya, entah ya banyak lah judul lagu-lagunya yang dia pasti hafal lah. Nah itu sebenarnya kisah inspiratifnya. Saya kan tidak punya cerita cinta yang berlebihan kecuali dengan istri ya. Itu menikah. Kalau dia banyak Mas, yang dihianati, yang kemudian dia mengkhianati, dibuat sakit hati, banyak sekali. Dan itu akhirnya aku tulis jadi sebuah syair lagu. Begitu aku los gak tau ngarang lagu. Saya waras gak duwe untuk menciptakan lagu cinta. Memang ngulik Mas Joko ini ngulik orangnya. Orangnya itu apa ya? Kalau lihat dari sini ya, bayangin bisa mengekspresikan dalam bentuk tulisan dan kita lihat. Ini tulisan pendek yang penuh makna ya Pak Febri ya? Kadang sehari 2 kali. Iya. Kadang 5 hari sekali, kadang ya banyak sehari 2 kali. Ada yang 1 bulan juga Mas, nggak ketemu Saya juga gini, kenapa kok rata-rata pagi hari? Itu karena pagi hari itu istrinya ke pasar. Dia merasa beruntung nggak ada istri. Jadi beban psikologi hilang. Iya ini. Ini bercandanya seperti itu. Saya memang kalau saya lihat kata-kata juga cakep loh. Ini Panjang loh. meyakini hal baik.
jam 7.17 ini. Iya. Bayangin, sahabat hati, izinkan tubuh ini bersinergi dengan kedamaian. Dalam Tetapkan maknanya. pikiran fokus dan tidak bimbang. Tuntun hati selalu beristighfar. Dan timang ego agar ia mampu rendah diri dan mau mendengar. Ego diri ibarat anak kecil yang selalu menunjukkan sesuatu dengan keingintahuan yang besar tanpa peduli kondisi sekitar dan sulit untuk diatur, cenderung rewel dan mudah bosan. Timanglah ego, ajarkan ia hal yang benar, tuntunlah ia agar ia mengerti dan bimbinglah ia agar sepakat dengan diri. Menimang ego adalah wujud pengendalian diri. Apa yang kita pandang, dengar dan rasakan menjadi serba indah. Wah, bayangin itu kata-katanya Dalam sekali itu. jeru tenang. Bagaimana kalau kamu ego, turunkan egomu. Paling cuma ngomong itu. Orang kan begitu kan. Iya. Ini contoh soal ya. Turunkan egomu. Terus lah, ya apa? Kelanjutannya, Nah, kemasannya. Akhirnya mengulik sesuatu yang kebanyakan ego itu membuat ada menurut saya ya, kata ego itu adalah kata negatif yang menunjukkan karakter orang yang tidak disukai. Tapi beliau membalik ego itu menjadi sebuah perlu ego. Ya. Ya, perumpamaan. Perlu perumpamaan dan perlu ego untuk ini. Dan perumpamaan yang terjadi Luar itu bisa biasa. Dikemasnya itu loh. Ya, oh, caranya. Tapi ada cerita Mas ini di Ada balik ini. tip-tipsnya nggak? Nah, saya sampean baca ini, saya teringat sebuah cerita yang berulang kali terjadi juga ya. Ini contoh, saya ada klinik di Dr. Suherman saat itu, klinik hipnoterapi. Iya. Orang datang ke tempat saya, dia berkeluh kesah. Kita kasih saran apapun. Saya jadi teringat ya, jangankan di klinik, di luar pun sering ada orang sambat berkeluh kesah ya. Kita kasih saran terbaik nih. Kita yang merasa melihat kejadian itu, nih harusnya di sini, nih harusnya begini. Kenapa dia tidak melepaskan ego itu? Karena dia menimang-nimang egonya dengan salah. Hal yang kemudian orang yang pernah putus cinta, kemudian disakiti, dia menggendong-gendong egonya diceritakan neng sampean, diceritakan sampean. Dia nggak ingin lepas. Bahkan cerita itu menjadi indah bagi dirinya sendiri, padahal cerita duka. Nah, ini kan itu yang bahaya. Bahaya, betul. Iya. Nggak boleh di Islam juga, nggak boleh. Makanya itulah kemudian saya muncul bahwa ego itu seperti anak kecil. Kalau engkau menimang-nimangnya dengan baik, menceritakannya dengan baik, menidurkannya dengan baik, maka dia akan menjadi hal yang baik pada dirimu. Tapi kalau tidak, itu kan mengimbas pada perjalanan hidupmu. Tangi turu wis sumpek, wah uripku ya apa, sambat renung, oh urip ya apa. Satu hari dia urip ya apa, dia nggak akan pernah ketemu hidup itu seperti apa yang indah. Iku jeru tenan iki. Cak Joko, satu hal yang bisa saya beri tanda kutip garis tebal ini kayaknya. Pemilihan diksi kata. Jadi kalau tadi ceritanya yang seolah simpel, tapi begitu dikemas dengan diksi kata yang luar biasa, ini menjadikan orang tertarik untuk mengulik dan mengupas apa sih di dalamnya. Nah, cerita ini kan menjadi sebuah buku yang pingin saya ini kan Pak Joko ini dengan tulisan-tulisan seperti ini untuk memotivasi, adakah keinginan untuk melanjutkan seperti ini menjadi buku kedua, ketiga, ataupun mau merubah haluan tiba-tiba nggak menulis motivasi, menulis tentang cinta. Nah ini nggak mungkin ya cinta, nggak mungkin ya. Tapi harus diceritain ya. Ada. Tadi soal cinta ada. Ini semua ini. Apakah ini mau diteruskan nih tulisan-tulisan Cak Joko? Saya pernah konsultasi, kebetulan selain sahabat ya, Mas Ilham ini kan juga guru. Guru. Suatu ketika saya mau berangkat S2 pun dia ngomong, ingat ya, kowe sak pintere apapun, wis dadi mahasiswa, kamu adalah mahasiswa. Betul. Wis, mungkin Mas Babi juga ngerti. Direktur pemilik perusahaan di sana mahasiswa. Dicoret ya dicoret. Nah, betul. Nah, itu bekal mental saya yang luar biasa yang beliau sampaikan ke saya. Itu jadi pegangan saya. Kon pokoknya trimon lakonono. Itu pada saat itu. Kemudian yang kedua, saat buku ini saya juga meminta, saya ini Mas Beb, takut ketika ini mau ada orang yang meminta, ini bukukan pokok catatanmu itu, biar ketika kamu ngasih motivasi itu sudah dijual. Saking takutnya, saya itu meminta Kiai Haris,
sebagai ketua MUI, Ya. ini bener nggak sih secara kaidah keagamaan dan spiritual tulisan gue itu membuat orang menjadi salah. Tersesat, ya. Akhirnya dia menuliskan itu dan aku alhamdulillah plong ketika dia mengatakan bahwa ini simple dan baik untuk mengajarkan nilai baik, intinya begitu. Wah. Nah, Ini harus kasih tepuk tangan. termasuk Mas Ilham, saya minta Mas Ilham karena beliau adalah penulis tata kata yang saya lontarkan ini kira-kira orang menerima itu bisa enak apa enggak, dan Mas Ilham menyampaikan bahwa kalimat di dalam tulisannya ya, menyampaikannya itu adalah cukup untuk bisa mengena ke orang lain. Nah, keberanian dari orang lain inilah sebagai motivasi saya untuk memunculkan. Di etapa kedua pertanyaan jenengan, Mas Ilham pernah ngomong, nggak ambil satu cerita yang kisah itu terjadi, kemudian sampai panjangkan menjadi sebuah narasi yang lebih, ada adegan, ada cerita, sehingga orang membaca satu kaitan quote tadi itu menjadi sebuah rangkaian cerita. Nah, itulah yang sekarang sedang saya lakukan. Wah, ini berarti layak kita tungguin. Harapan besarnya apa, Cak Joko? Harapan besarnya jenengan nulis buku ini apa? Ya, sebenarnya kalau bicara harapan besar itu lebih kepada internal ya. Bahwa kita itu seperti membaca di sebuah cermin. Apa yang kita lakukan ya kita pandang. Uang ngomong api ketika kemudian orang lain lihat kita buruk, itu sama dengan kita bukan siapa-siapa. Ya. Jadi cerminan itu wajib kita katakan. Hal baik wajib kita katakan dan kita lakukan. Kalau hal baik hanya ada dalam pikiran, dia bukan orang baik. Orang baik itu adalah harus mengucapkan dan harus melakukan. Juru tenan nih. Betul, ini tidak mudah loh. Orang menulis itu untuk menjadi seorang penulis, terus tulisannya dibaca orang itu tidak mudah. Saya bisa memberi contoh. Pernah mendengar nama Harry Potter? Ya. Anak muda seluruh Indonesia, seluruh dunia. Pasti kenal. Iya. Penulisnya siapa? J.K. Rowling. J.K. Rowling. Siapa dia itu? Guru TK. Dia itu kalau mau ngajar, ditulis dulu. Ini saya mau cerita ke anak-anak ini. Ceritanya begini, terus nanti di sekolah diceritakan. Terus lagi tulis. So, lama-lama numpuk jadi buku. Terus ada yang menyarankan, bawa aja ke penerbit. Dia bawa ke penerbit. Ini cerita saya, judulnya Harry Potter. Dibaca sama penerbit, ya kurang gini. Itu sampai berapa lama? 7 tahun. Ditolak oleh penerbit. Ditolak, disuruh memperbaiki itu. Bayangkan kalau tahun ketiga terus putus asa. Nggak jadi apa-apa. Tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6 sampai tahun ke-7 meledak seluruh dunia. Lalu terbit buku kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Dia menjadi perempuan terkaya kedua sesudah Ratu Elizabeth. Itu. Tapi memang nggak harus selalu 7 tahun. Ada penulis buku yang nggak butuh waktu itu langsung diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu buku 1001 Mimpi. Wah, itu nggak ada orang yang dibantah. Primbon. Saudara 1001 Mimpi. Saudara itu juga. Sebangsa dan setanah air. sealiran nih. Ini kan kita di warung. Ada yang mau mie nggak? Mau sekali. Apa? Goreng? Mie goreng. Mie goreng pakai telur. Mie goreng pakai telur. Mie goreng pakai telur. Situasinya kayaknya cocok untuk mie goreng. Malam-malam gini anget-anget gitu. Yang nggak pedas apa? Saya. Ya. Jadi sambal saya kasih dia. Masuk. Ya, Masa nggak suka pedas? Oh, bicaranya selalu Nggak pedas. boleh. pada kritik pada Pedes yang untuk kebaikan, pedes yang untuk kebaikan itu. Mas, tapi ada ya. Ada keberanian terakhir yang pada saat saya melewati pintu gerbang menulis itu kan ada beberapa buku yang sudah saya tulis, tapi yang banyak itu kesan yang keluar kan baru ini, yang untuk kepublikan baru ini. Saya pernah bertanya ke Mas Ilham, Mas, bukunya sampean kan dicetak Gramedia, dibandani Gramedia, iya Mas kalau nggak salah ya, dijual oleh mereka. Enak Mas, lalu aku ini nulis terus ya apa? Tulisan sih, mari ngono buku cetakan. Dan kemudian saya bertanya lagi, Mas, pencetaknya bagaimana? Dia mengajari saya, sing ngilingno sampai ke harga dan sebagainya, desain cover dan sebagainya. Nah, ketika saya tulis, cetakan pertama itu tidak lebih dari 5 hari. Mohon maaf ya,
5 hari saya share sama juga di berbagai kebaikan itu, terus saya naikkan ke Facebook, saya naikkan ke story WA, itu habis Mas. Cetakan pertama, kok habis? Uang kan masuk ke rekening, ini saya jual harga 75 Mas. Oh iya. Terus habis itu ada duit lagi, saya pesan lagi kedua, cetakan kedua. Itu 1 minggu, habis lagi. Saya heran, ini buku ini sebenarnya apa karena koncoku mesakno aku tutup. Bener loh ini aku memang isinya. Nah, kemudian yang kedua, dan yang pesan, contoh saja ya, satu orang sahabat yang lain itu dia membeli pertama 1, kemudian dia beli kembali, apa jenenge Mas? Membeli kembali print order ulang. Itu dia repeat ordernya bisa 5 buku. Goreng semua. Oh sudah jadi. Oh, sudah langsung. Langsung goreng semua. Iya. Ini satu nih Bapak, soto 3, mie gorengnya. Itu ada soto sana. Mie goreng semua. Mie goreng semua sini. Iya. Soto-soto situ. Teman-teman yang ada di di behind the scene. Terus. Nah, itulah kemudian saya berpikir begini, apakah koncoku iki mesakno karena aku dodol buku gitu ya. Nah, bukan satu orang saja, pertama 1, dia habis beli 1, tiba-tiba dia order 5. Saya tak, loh, sampai udah punya ngapain order lagi kan lewat WA Mas. Iya. Terus dia jawab, ini tak gawe hadiah, gawe konco-koncoku sing liyane yang sampean gak kenal. Dan itu benar. Dan itu tak simpen itu tulisan-tulisan mereka yang ini menjadi catatan baik. Jadi cetakan ke 3. Yang keempat, karena aku ingin marin bayar sekolah, mau cetak sekarang pemesanan ada, aku ngelompok namanya duit kayak gitu. Tapi insya Allah. Siap. Insya Allah untuk bergulir. Gitu. Wah. Asik ya. Asik. Iya. Ini memang buku sekarang kan inspirasinya kan kehidupan. Dasarnya kan sebuah kehidupan di Semori, bagaimana orang menjadi lebih baik lewat tulisan yang broadcast hampir setiap pagi. Dasarnya itu kan. Kemudian harapannya juga pasti menjadi orang menjadi lebih baik. Ya, terutama untuk saya sendiri. Oke, itu ya. Jadi sebenarnya adalah dasarnya pesan untuk diri sendiri yang kemudian aja sampai situasi ini kayak aku atau usahakan jadi aku yang menyikapi hal yang baik, yang negatif menjadi positif tadi. Betul. Jadi di-share kepada orang. Iya. Karena intinya kan begini. Bodoh. Kalau saya kan memberikan contoh buruk kepada orang lain Supaya bahwa tidak yang buruk itu saya. Sampean jangan ikut buruk. Enggak. Oh, gak nyenggol iku Moja. Sajane gak nyenggol sajane. Jadi oh ya, sebelumnya ada Instagram Joko Supriyatno. Langsung. Ya. Pakai J apa pakai DJ? DJ orang lawas sih, Mas. Jangan lama ya. Dicatat ya, dicatat. Ini linknya. Kemudian ada Facebook. Ada, sama namanya juga nama saya. Nama DJ. DJ. DJOKOSUPRIATNO. Follow ya, bisa lihat aktivitas beliau di dua media sosial. Ya, yang paling banyak di situ. Oke. Ya, yang paling banyak di situ. Bisa di follow di situ, bisa di komen atau bisa memberikan inspirasi atau tambahan atau bahkan bertanya. Boleh. Nah, itu yang kalau Aku ada yang suka lagi di sini. Tapi nanti blessingnya aja dah. Ya. Ada yang suka bener. Aku juga pengen beliau ini membaca satu hal yang kira-kira ini gini Mas, ada yang lucu. Saya tanya ya ke satu orang pembeli waktu itu kan dia ngomong, "Cak, aku pengen bahas buku sampean, Cak." Telepon kemarin sampean. Iya wes, telepon. Apa? Cak, aku ingin sumpah. Terus aku kan ndelok buku sampean. Tak buka sembarang halaman, jret aku waca. Lah kok ono jawaban yang kurang, aku bingung Pak. Iki duduk tafsir ya. Tapi dia merasa bahwa itu ada jawaban. Saya tidak tahu Mas, apakah itu benar atau tidak dia mengatakan itu. Tetapi ketika terlontar dengan telepon dia mengatakan itu kan bagi saya pribadi, ya alhamdulillah berarti ada manfaat. Tapi kata-katanya juga nyentuh. ya itu. Kayak tadi ego. Ini Coba. ini cinta pertama. Ya ini. Jadi Senin 11 November 2019. Jamnya itu jam jadi di bawah jam 7 pagi. Jam 6.45. Siapa cinta pertama anak-anak kita? Cinta pertama mereka adalah ayah dan ibunya. Balaslah cinta mereka dengan ikhlas dan tulus. Sentuhlah mereka,
peluklah, berikan ciuman dan kata-kata baik, karena sesungguhnya mereka sedang belajar cinta sejati. Dari kita, hindarkan sikap dan kata-kata kasar, agar mereka tidak salah mengartikan cinta. Cinta adalah lembut kata-katanya, lembut sentuhannya, dan sangat pandangan serta perilakunya. Ajarkan arti cinta sejati anak-anak kita dengan benar, karena dengan cinta mereka menjalani kehidupan ini tanpa kita. Nangis dia. Lapar itu. Karena saya tidak mengenal cinta. Cinta pertama itu saya buang. Ini kan cinta untuk anak. Iya. Kok nggak kesana lagi? Karena saya orangnya gampang jatuh cinta. Berat. Karena cinta yang manis-manis kita coba kuenya saja. Jangan nangis. Masuk. Itu jadi sederhana Mas ya. Saya tuh sering kali melihat ini ya. Ini mohon maaf ya, ketika kita ngobrol bareng nih di warung kopi dengan rela dan ikhlas kini Mbah Yari kabeh kanca-kancane iki. Begitu kita pulang terus, anak kita minta bakso yang harganya mungkin 10.000, 20.000, apa bisa mencapai? Jajan tok ae. Coba kita renungkan. Kita berani mengeluarkan uang di saat malam hari kumpul ambek koncone 1.000 lah gampangane. Ya, itu. Tapi pas mulai anaknya njaluk 20.000 atau 10.000 kita sentak. Lantas cinta itu neng endi? Padahal mereka minta ke kita karena mereka sangat percaya bahwa orang yang paling mereka menjadi perlindungan utama itu adalah orang tua. Dan orang tuanya kalimatnya buruk terus ketika dia sinau kon, ndang atus kon, sembarang tidak ada sentuhan yang hangat, kalimatnya tidak sejuk dan sebagainya. Bagaimana perasaan seorang anak ini? Ya. Nah, ini tapi memang benar harus pendekatannya memang harus dirubah, apalagi dengan zaman seperti sekarang. Karena efek daripada kata kasar, sesuatu yang tidak itu selain melekat, akhirnya handphone ini yang menjadi pelarian. Bahaya itu. Karena kalimat orang tua itu ibarat ngalang-ngalai guru nih, Mas. Orang tua ngomong kamu nakal, itu dibandingkan orang luar ngomong kamu nakal, dia lebih percaya kalimat orang tua. Seperti doa kan ya. Iya. Disebut doa. Benar, setuju. Makanya itu. Setuju. Ya, soalnya wong tuaku ngono, Mi. Nakal aku. Itu sama dola. Kalau sekarang enggak. Kan akal jenggel baik. Yang dikatakan Shakespeare itu begini. To live for today and to love for tomorrow is the wisdom of a fool. Because tomorrow is promised to no one. Itu artinya gini, kira-kira begini. Kita cari hidup buat sekarang. Soal mencintai itu urusan besok. Nah, itu kebijaksanaan atau pedoman orang tolol itu. Karena apa? Karena besok itu siapa yang tahu? Jangan-jangan nanti malam kita sudah mati. Jadi kalau mau berbuat kebaikan, mau mencintai sekarang, nggak usah ditunda ya. Berarti tidak boleh ditunda kalau ada kebaikan itu. Itu sudah saya lakukan. Kalau ngomong cinta, saya mulai kelas 2 SD sudah mencintai. Apa itu? Oh iya, sering mencintai apa? Karena siapa tahu besok. Wah, berarti mulai kelas 2 SD. Sopo iku? Koncoku. Coba tuh ya. Ini apakah benar kawan-kawan yang bilang katanya tidak punya masalah? Ininya sudah masuk. Ketika dibuka buku itu sangat bermakna bagi dirinya. Coba sampean buka, pocon salah siji. Gak usah milih. Iya. Tidak usah milih. Bukan ngawur terus pocon. Kepuasan diri. Nah, iya. Sahabat hati, pencapaian kepuasan diri tidaklah berbatas. Ia hadir sebagai penanda terpenuhinya nafsu dan ego diri. Begitu pula dengan kecewa, amarah. Ia pun tak berbatas sebagai penanda tak terpuaskannya nafsu dan ego diri. Ingin selalu terpuaskan akan segala hal adalah dengan menerima ikhlas laku perjalanan ini dan selalu memberi yang terbaik. Penghalau rasa kecewa dan amarah adalah hati, pikiran, dan bibir yang selalu tersenyum. Salam damai dalam keberlimpahan. Nah, kata yang pertama tadi nafsu. Ya, nafsu. Ya, itu berarti kan. Loh, ini sudah nih dengan bibir yang selalu tersenyum. Saya selalu tersenyum. 2 hari saya pernah tersenyum. Tetangga ngira gila. Saya Bang Jiru. Ini memang dalam. Ini gini.
spontan ini kan banyak cerita. Begitu kita membuka, kalimat yang dipilih itu begitu menginspiratif. Semua orang akan bisa membaca. Makanya tadi saya tidak heran ketika ada pembaca tiba-tiba cocok sampai aku ini. Ini sebagai obat perindu. Ini. Dan mungkin barangkali sebuah jalan mereka untuk ini masalah saya, inspiratif sekali. Nah, mungkin ini sebagai hal-hal yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa di luar sana, bahwa apa yang ditulis oleh Pak Djoko Supriyanto ini benar-benar mencerminkan sesuatu yang sebenarnya simpel tapi dibuat di kemasan yang mungkin Khalil Gibran-nya terlalu jauh lah Mas. Loh, tapi memang hebat, memang luar biasa. Samsul mungkin nanti saya pesan berapa ini ya teman-teman di sini? Saya pesan 10 deh nanti. Alhamdulillah. Wah, terima kasih. Terima kasih. Iya, semuanya. Ya. Karena banyak hal yang menginspirasi kita dari kata-katanya itu, ya yang karena ya sederhana tapi jadi, mungkin kalau namanya ya bisa jadi amalnya Pak Djoko, karena memang bisa mengarahkan hal kayak tadi ego itu. Tapi ada yang menarik buat saya. Senin 2 Desember 2019 jam 12.13. Tersenyumlah. Sahabat hati, tersenyum adalah hal yang termudah yang selalu dilakukan siapa saja. Namun kenyataannya mengangkat ujung bibir kita untuk membaginya pada semua orang terasa berat. Tahukah kita di senyum kita ada sehat, ada rezeki, ada kehangatan, dan lakukan setiap saat karena itu adalah obat dari segala masalah dan lelah kita. Salam damai dalam kebersamaan. wah itu cuma senyum Senyum aja padahal. simpel. Makanya itu. Sekali. Tapi kok dalam sekali artinya. Karena ada gini Mas, di dalam kehidupan aku sering kali ketemu ya. Orang itu ketika ketemu, isinya itu sumpek dengan sesuatu hal yang sampai dia lupa bahwa ada hal yang indah dalam dirinya, wajahnya menjadi cantik, kemudian semuanya menjadi indah karena tarikan senyum itu, Mas. Iya. Oke. Dari situ sebenarnya. Makanan sudah datang. Sahabat Sersan, kita pada ending sebentar. Kita kena makanan datang ya. Buru berdedak kalau orang Jawa. Pesan terakhir, saya akan bacakan satu quote yang saya pilih dengan cara membuka. ya ini penting. Acak. apa itu tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Pesan terakhir. Kok langsung nyanda itu loh. Closing statement. Bahasa Indonesianya pesan terakhir. Bismillah, saya buka ya untuk semuanya. Mungkin barangkali ini bermakna buat kita semuanya. Saya nggak tahu. Kita buka di pertanda hidup sehat. Alhamdulillah ya. Sahabat hati, pertanda hidup sehat dan positif adalah selalu bergerak. Sehat dan positif berpikir dengan bergerak pikir sehat dan positif. Sehat dan positif berprasangka dengan bergerak berprasangka sehat dan positif. Sehat dan positif berlisan dengan bergerak lisan dan sehat serta positif. Selalu sehat dan positif dalam berpikir, berprasangka, dan berlisan. Dimulai dengan niat karenanya dan pasang serta tebar senyum kepada siapapun dan semuanya tersenyum kepada kita. Salam sehat, damai dalam keberlisan. Luar biasa closing statement. Jadi kalau banyak pesan buku ini di Langsung Mas, bisa langsung DM di Messenger di Facebook bisa, atau DM di Instagram. Semuanya ada. Buku yang layak, sangat layak untuk dibaca. Buku ini inspiratif, tidak membosankan dibaca karena memang jeru adalah dalam. Gitu. Bermakna banget. Oke. Kok jeru? Dibaca berulang-ulang. Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk membaca ini karena memang buku ini bermakna dan memang layak. Kami semua sepakat di sini bahwa buku ini sangat dirindukan. Oke. Amin. Demikian sahabat Sersan, serius tapi santai di warung kami ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe. Untuk dikasih kesempatan terakhir.
Balas Kita ada acara berikutnya yaitu bedah bukunya China. Nah, sebelum itu aku juga pengen bahwa dia pesan terakhir. Monggo. Kuat. Pasti sudah baca dan pesannya apa? Bapak Dokter. Semua orang pasti punya pengalaman. Ikut jejak Mas Joko, tulis pengalaman. Woi. Orang tidak selalu bisa menulis. Betul. Minta tolong teman, sahabat atau siapapun untuk menulis. Ya. Tidak masalah. Yang penting tulis. Apalagi kalau sudah bisa menulis Dan berbagi. Dan yang terbaik menurut saya tidak perlu diterbitkan oleh orang lain. Terbitkan sendiri. Dan ini buktinya. Ya. Berhasil. Nah, untuk itu saya tunggu bukunya Mas Fer. Mantap. Siap. Ya. Amin. Insyaallah. Ya. Kita say goodbye kepada sampai lanjut tangkap ya. Assalamualaikum. Kita nikmati. Marung. Marung.